Sony Xperia XZ Premium di tahun 2022 sekarang harganya tuh surprisingly masih sama dengan tahun kemarin, yaitu hanya 1,2 juta aja. So, di harganya sekarang yang sama persis dengan XZ itu, apakah masih worth it untuk dibeli? Yuk langsung kita review Sony Xperia XZ Premium di tahun 2022. Let's go! Halo guys, nama gue Stam dari StaffTech, dan ya mari kita langsung aja review si Sony Xperia XZ Premium. Seperti biasa, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya kalian bisa beli HP ini di 1,2 juta untuk yang varian cukup mulus dengan white spot tipis. Untuk unit gue sendiri, dia white spotnya bener-bener nggak kelihatan, hanya sedikit kayak apa ya, color fringing aja bisa kita lihat, warnanya tuh agak sedikit berubah ya bagian pojok kanan sini. Tapi untuk unit gue, surprisingly dia itu nggak ada white spot yang kelihatan banget. Jadi ya, walaupun gue dapat unit white spot, tapi white spotnya sendiri sangat tipis. Dan itu tuh yang varian 4GB RAM dengan internal storage sebesar 64GB, microSD support, dan single SIM. Ini yang pastinya gue dapat unit Docomo, dan seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi, dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue bakal taruh juga wallpapernya di deskripsi. Oke, guys, untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 835 dan fabrikasi sebesar 10 nanometer, layar 5,4 inci 4K display dengan PPI sebesar 807, udah support HDR10, ada NFC, stereo speaker, dan juga punya baterai sebesar 3200 mAh baterai yang bisa fast charging atau quick charge 3.0. Oke, so next mari kita bahas si desain dan displaynya sendiri ya. Untuk desain sendiri, ini gue bisa bilang, ini hanya opini gue aja, tapi gue masih suka banget desain Sony Xperia XZ series ya. Di bawah XZ itu maksud gue kayak Xperia X, Xperia XZ, XZ1, gue suka banget. XZ Premium juga kerasa sangat keren ya. Terutama ini finish chrome-nya, walaupun memang flashy banget, tapi gue suka, keren banget. Dan juga overall, bodi belakang kelihatan keren, tapi memang untuk bodi depan ini kelihatan sangat tua ya. Bezel atas bawah super tebal, tapi somewhat masih kerasa keren sih, walaupun bezel tebal ini masih kerasa eksklusif ya, gara-gara mungkin HP Sony kan desainnya unik banget, jadi masih kerasa, masih eye-catching lah. Dan untuk CB-nya sendiri ini pasti super premium, terbuat dari metal dan kaca untuk frame samping dan bodi belakang. Nah, terus untuk si gripnya sendiri, ini HP walaupun 5,4 inci, tapi ini karena dia itu resolusinya atau aspek rationya 16:9, jadi memang cukup besar ya ini HP. Besar banget ini, kalau nggak salah HP-nya sebesar kayak Realme GT Neo lah, Realme GT Neo 3. Ini HP lumayan tebal dan besar. Jadi ya, untuk memakai satu tangan masih bisa, karena dia kan nggak panjang banget ya, masih bisa banget ini. Cuma untuk kenyamanan sih mendingan dua tangan aja ya, karena ini HP agak sedikit lebar untuk satu tangan. Dan untuk beratnya sendiri, buatnya penasaran kalau bisa kita ukur pakai scale, ini tuh beratnya di 190 gram. Exactly 190 gram. Jadi ya, beratnya juga untuk size-nya ini sangat pas banget ya. Gak berat banget tapi gak enteng banget juga. Nah, terus untuk fingerprint sensor, dia itu di power button, dan ini yang gue suka banget dari fingerprint Sony zaman dulu ya. Dibanding dengan Sony zaman sekarang, kayak Xperia One atau XZ3 atau Xperia One Mark II, fingerprintnya tuh kadang suka mut-mutan, terutama kalau misalnya kondisi tangan kalian agak sedikit lembab atau kering. Tapi untuk di Sony XZ ke bawah, gak tau kenapa ya guys, itu fingerprintnya kerasa lebih responsif. Sama juga di XZ Premium nih, bisa kita lihat fingerprint speed-nya tuh super cepat, super akurat, dan pretty much instan banget. Keren. Nah, terus untuk si NFC-nya, oh ya, sebelum kita ke NFC, HP ini ada alert notifikasi ya, buat yang penasaran. Dia tuh alert notifikasinya ada di sini nih, di sebelah logo Sony. Kalau misalnya kita coba cas, dia bakal muncul nih. Blup, tuh. Oke. So, tadi kita mau coba ngetes NFC-nya, dan kalau misalnya kita coba tes pakai kartu GTO, ini NFC-nya gue bisa bilang lebih ke mut-mutan. So, dia tuh posisinya ada di sini ya. Dan kalau misalnya kita coba tes, dia tuh karena NFC error. Tuh kan, NFC error, read again. Jadi posisinya tuh harus kayak apa ya? Ya pas banget lah. Ini gue coba terus ya. Tapi ini bisa kok, ini sebenarnya bisa. Cuma HP Sony zaman dulu memang untuk NFC suka mut-mutan banget ya. Nah ini, there you go, bisa kan sebenarnya. Tapi memang walaupun ini bisa, NFC-nya sangat mut-mutan. Jadi ya, kalau gue rating ini NFC-nya pretty much kayak 2 dari 10 lah berhasil ya. Harus berusaha kalau ingin ngetes NFC di sini. Nah, terus untuk si layarnya sendiri, ini layarnya tuh dia IPS 4K, dan memang kualitas layarnya menurut gue cukup bagus ya untuk harga 1 juta. Dia punya detail yang sangat sharp, berkas 4K screen yang pastinya, view angle yang sangat bagus, dan juga warna yang oke. Cuma memang, kalau bisa mau dibandingin dengan HP lain yang harganya mirip kayak Sony Xperia XZ2 atau lebih mahal dikit kayak XZ3 yang udah AMOLED, jauh lebih bagus di HP tersebut.
Tapi masih enak kok nonton di HP ini, karena dia tuh view angle-nya kan bagus, jadi nggak pusing, nggak kayak HP-HP murah kayak Redmi 10. Ini HP masih enak dan comfortable untuk nonton film, sharp dan enak banget. Nah, terus untuk visibility di bawah sinar matahari, ini sayangnya brightness-nya nggak bisa terang banget ya. Bisa kita lihat tuh di kondisi cahaya, dia tuh banyak awan tapi masih cerah banget di B-roll gue. Itu bisa kita lihat ya guys, full brightness-nya memang kerasa gelap banget. Tapi masih usable kok, cuma harus agak berusaha aja ngelihatnya. Ya wajar lah ya, ini HP udah tua banget, jadi memang zaman dulu kan brightness tuh bukan prioritas utama ya. So ya, visibility menurut gue kurang bagus. Tapi yang bagus sekali itu ya pasti dari touch delay-nya. Ini gak ada touch delay sama sekali, karena OS-nya juga ini cenderung stok Android ya. Dan juga HP Sony yang gue review semuanya pretty much gak ada masalah di segmen tersebut. Semua Sony gak punya masalah touch, ini juga sama. Untuk haptic cukup oke, tapi nothing spesial. Ini haptic-nya pretty much kayak mid-range ke low-end lah. Nothing spesial. Nah, terus mari kita bahas kualitas audionya. Pertama, mari kita bahas kualitas audio via headphone jack, yang pastinya masih ada headphone jack ya. Dia itu posisinya ada di atas nih, bisa kita lihat. Untuk kualitasnya sendiri gue bisa bilang ini sangat bagus. Ya, Sony memang untuk masalah kualitas audio bagus ya. Ini juga nggak kalah bedanya. Jadi mungkin kalau misalnya kalian ingin beli XZ Premium untuk kayak MP3 player, ini bisa dicocok. Karena dia tuh punya karakter suara yang sangat fun. Artinya ini punya kata suara yang warm. Tapi bukan berarti mid-range-nya masih mundur ya. Ini mid-range-nya masih kedengeran. Vokalnya juga masih jernih. Dan juga dia punya soundstage yang cukup bagus untuk HP. Full volumenya juga ini bisa keras banget. Gue coba tes pakai headphone Cosmota Pro di sekitar volume 80%-an, itu udah keras banget. Dan juga ini tuh punya volume step yang banyak ya. Jadi 80 ke 100% tuh volumenya panjang banget, nggak kayak HP biasa. Jadi bisa keras banget. Nah, terus untuk kualitas dual front firing speaker-nya ini memang yang udah kerasa umurnya lah ya. Untuk zaman sekarang kayak front facing Redmi Note 11 yang pasti masih jauh lebih bagus di HP tersebut, tapi untuk front facing di harga 1 juta menurut gue ini salah satu yang terbaik. Yap, yang pastinya X itu masih lebih bagus, tapi kalau misalnya kita nggak bandingin HP Sony ya, bandingin sama HP second lainnya kayak Sharp Aquos R atau kayak HP baru, masih lebih bagus di XZ Premium. Dia punya detail yang masih cukup bagus, vokal yang bulat jadi nggak cempreng, nice, dan juga soundstage yang lumayan sepi sebenarnya, tapi cukup bagus lah. Kalau bisa dibandingin mono masih lebih bagus, masih lebih luas speakernya XZ Premium. Untuk full volume juga ini bisa keras banget, tapi nggak sampai super duper keras ya. Tapi untungnya walaupun di full volume dia distorsinya sangat dikit. So, untuk lebih detailnya ini dia speaker testnya. Gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail ya. Check it out guys. Alright. Alright, moving on ke si kamera quality-nya. Kamera belakang dia itu 19 megapiksel f2.0 dan juga kamera depannya dia itu juga 13 megapiksel f2.0 yang bisa nge-record sampai resolusi 1080p 30 fps. Dan untuk kualitas foto dari kamera belakang ini sih menurut gue masih sangat bagus. Untuk harganya ini bagus menurut gue, bagus banget. Bisa kita lihat tuh. Walaupun memang dynamic range bukan yang terbaik ya, tapi dia overall masih punya foto yang kelihatan clear, enak dilihat, dengan detail yang sharp, dan juga dia foto yang menurut gue lebih ke arah natural, yang gue suka banget. Untuk foto low light juga dia walaupun gak ada night mode, cukup oke lah. Memang noise banyak kelihatan, tapi at least lens flare gak terlalu banyak, dan juga overall gambar masih kelihatan oke untuk di posting. Tapi kalau misal gelap banget ya, kayak pitch black, yang pastinya ini nggak bakal bagus karena dia nggak ada dedicated night mode. Nah, terus untuk si selfie-nya ini juga cukup bagus karena megapikselnya besar ya. Ini salah satu aspek yang masih bertahan. Selfie kameranya 13 megapiksel f2.0. Ini artinya dalam kondisi cahaya yang agak gelap sekalipun masih cukup oke. Bisa kita lihat tuh, foto selfie-nya cukup bagus ya. Nah, terus mari kita bahas untuk video recordingnya. So, untuk video recording, ini dia bisa nge-record sampai resolusi 4K 30 fps, 1080p 60 atau 1080p 30. Kita bakal tes di jalan ya, 3 resolusi tersebut, biar kalian bisa nilai stabilisasi dan yang lain-lain. So, ini dia tes ketiga resolusi tersebut. Check it out. Oke guys, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Kalian bisa nilai gimana kualitas stabilisasinya, ini bakal naik jalannya, terus turun lagi, tuh stabilisasinya gimana. Di kamera sih kelihatannya cukup oke ya stabilisasinya, cukup bagus.
Walaupun di viewfinder ini agak nge-lag si viewfinder sendiri di layar, kayak sekitar 15 fps, tapi harusnya kalian lihat ini 30 fps stabil. So ya, ini dia kualitasnya 4K 30 fps. So, sekarang kita bakal switch ke 1080p 60 fps ya. Nanti habis itu kita bakal ke 1080p 30 juga. Let's switch it up. Dan ini dia video di resolusi 1080p 60 fps. Yang pastinya terasa jauh lebih smooth dan bisa kita lihat stabilisasinya kelihatannya cukup oke juga ya. Nanti di depan ada polisi tidur, kita buru-buru ke sana dulu aja. Ya, ini polisi tidur ini guys. So, kita coba stabilisasinya 1080p 60 fps. Ya, cukup oke ya. Oke, yang terakhir malah kita switch ke 1080p 30. Oke, so ini dia video resolusi pakai 1080p 30. Harusnya ini stabilisasinya paling bagus ya. Harusnya. Kita coba polisi tidur. Gue mau muter balik. Bisa lihat juga kualitas dynamic range-nya. Untuk HP ini dynamic range-nya memang untuk video recording benar-benar mediocre banget. Bisa kita lihat tuh langitnya tuh benar-benar putih banget, padahal biru langitnya aslinya. So ya, begini kualitasnya. Langsung aja kita moving on ke si gaming performance. Alright, moving on ke si gaming performance. Dia ini pakai chipset yang memang udah tua banget ya, Snapdragon 835, fabrikasi 10 nanometer. Tapi gue bisa bilang 835 tuh menurut gue ya, sesuatu chipset yang oke dibuat oleh Snapdragon. Oke itu maksud gue chipset yang gak terlalu panas banget. 835 sama 865 itu dua chipset yang menurut gue dibuat Snapdragon yang gak panas. Karena 845 itu cukup bagus, 845 kayak cukup oke tapi bisa panas, 855 bisa panas banget, 888 pretty much setrikaan. Jadi ya, gue paling suka tuh chipset 835 sama 865. Dan 835 juga guys, untuk main game kayak yang berat banget zaman sekarang kayak Tower of Fantasy, ini bisa kita lihat tuh di build surprisingly bisa dimainin dengan smooth, dengan stuttering yang minim loh. Memang bisa kita lihat tuh settingnya pretty much semua low setting, gambar jadi kelihatan kayak plastisin, tapi at least dia ada punya FPS yang sangat stabil, sekitar 50-60 FPS dan juga stutter yang minim. Dan berkat 835 ini juga HP nggak cepat panas, baru sekitar 25-30 menitan baru kerasa anget dan thermal throttling baru terjadi. Tapi sebelum itu ini lumayan lancar. So ya, untuk game performance surprisingly masih cukup solid. Gue lumayan surprise. Ini lumayan unik ya guys. Kalau misalnya kalian sadar ya, semua HP premium dari Sony yang gue review kayak XZ2 dan juga XZ Premium, dia punya gaming performance yang lebih solid daripada versi non-premiumnya XZ1 sama XZ2 untuk main game. Aneh ya? Kalau di XZ2 Premium wajar dia punya RAM yang lebih besar yaitu 6GB, tapi kalau di XZ Premium kan dia RAM-nya sama-sama 4GB ya, sama kayak XZ1. Interesting, mungkin coolingnya lebih baik karena dia bodinya lebih besar. Oh ya, balik lagi ke videonya deh. Untuk main game rhythm, perfect. Sony memang, ini kan HP Jepang, orang Jepang suka main game-game wibu, jadi memang game rhythm ini perfect banget ya. Gak ada touch ataupun audio delay, semua lancar di difficulty tinggi sekalipun. Bersaing dengan Apple lah pretty much. Nah terus untuk si UI experience-nya, ini pakai OS yang memang udah lumayan tua, tapi at least dia masih support semua aplikasi ya. Kalau misalnya kita ke sistem dan ke about phone tuh bisa kita lihat dia itu pakai Android 9. Memang tua, I get it, it's pretty old, tapi masih cukup bagus dan ada baiknya juga mungkin ini pakai Android 9 karena dia itu OS-nya masih kerasa sangat smooth banget. Ini gue bisa bilang kalau misalnya untuk navigasi OS aja dan juga day-to-day usage ini masih kerasa kayak HP flagship guys. Yap, I said it, masih kerasa dari HP flagship dan yang gue rasa tuh dia nggak cepet panas dibanding XZ2. Very nice. Dia itu kalau bisa dipakai buat kayak navigasi OS, buka aplikasi enteng kayak Instagram, Tokopedia, atau main game enteng kayak Bandori atau game-game enteng lain kayak Dragalia Lost, semua itu masih kerasa sangat enteng, sangat smooth dan juga sangat snappy. Dipakai multitasking juga masih cukup oke. Dan untuk si Wi-Fi-nya ini sudah L1 yang pastinya ya, dan juga dia sudah support HDR10. Nice, untuk layar yang gue penasaran ini 60Hz. Oke, yang terakhir yaitu battery life-nya guys. Untuk baterai dia punya baterai kapasitasnya 3235 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 3,0 quick charge atau itu sekitar 18 watt. Dan untuk ketahanan baterainya masih cukup bagus untuk unit gue ya. Ini baterai memang kelihatan udah nggak prime ya, tapi battery life-nya masih cukup oke. Standby-nya juga cukup bagus. Ini HP masih bisa bertahan full 1 hari dengan pemakaian enteng, sosial media, dan nonton YouTube, terus masih bisa dapat SOT kira-kira sekitar 5 jam lebih dikit lah. Itu dengan sisa baterai 20%. So, it's still pretty good.
Dan untuk si charging speednya, gue tes pakai charger Quick Charge 3.0. Gue ngecas dari 20% sampai 100% itu butuh waktu 1 jam 59 menit. Memang agak lama, tapi masih cukup oke lah. Oke deh guys, mungkin cuma segitu aja videonya. Dan untuk konklusinya guys, menurut gue Xperia XZ Premium di tahun 2022 yang sekarang tuh rivalnya berarti jadi XZ1, XZ2 ya. Sama XZ2 Premium itu agak sedikit lebih mahal sih. Apakah HP ini lebih worth it daripada HP tersebut? Iya dan enggak. Enggaknya mungkin kalau misalkan mau nyari desain yang lebih modern ya, dan juga kamera yang lebih up to date, yang pastinya XZ2 lebih baik. Tapi menurut gue ada pilihan lain juga kenapa XZ Premium lebih bagus daripada XZ2. Pertama, gue bisa bilang untuk fingerprintnya jauh lebih bagus daripada XZ2 dan XZ3. Posisinya bagus, dan yang paling penting dia scanningnya jauh lebih baik, lebih responsif, lebih cepat, lebih nggak ada masalah. Dan yang kedua, untuk performance gaming. Yap, XZ Premium dia punya chipset yang lebih rendah technically ya, satu generasi di bawah daripada XZ2. Tapi for some reason buat main game berat, ini kerasa lebih konsisten. Mungkin gara-gara chipsetnya nggak sepanas 845 ya, 835 mungkin. So ya. Dan yang kedua mungkin buat yang suka desain zaman dulu ya, tapi itu cuma last but not least aja. Yang ketiga, kalau misalkan suka desain kayak gini, XZ Premium menurut gue lebih worth it. Dan oh ya, satu lagi nih juga yang penting banget, gue hampir lupa, ini malah yang penting banget buat para audiophile. BAM, headphone jack. Yap, karena di harga segini, XZ2, XZ3, XZ2 Premium semua nggak ada headphone jack, ini yang masih ada. So kalau misalkan kalian mau nyari HP ini buat ke MP3 atau something like that, ini sangat worth it. So ya, seperti biasa kalau misalkan kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan juga kalau misalkan kalian ingin wallpaper yang di HP ini, gue bakal taruh wallpapernya di deskripsi. Oke deh guys, mungkin cuma segitu aja video reviewnya. Jangan lupa like dan subs. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan atau seperti biasa gue ngomongnya kecepatan. I'm so sorry. Thanks for watching. We'll see you in another video. Goodbye.